Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyelesaikan tugas video kelompok dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar kelas Ekonomi S3B. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Lara Soraya dengan NPM 2020 145000259. Nama saya Sakina Yulianti dengan NPM 2021 145000231. Saya Nur Aziza dengan NPM 202014501173. Di sini kami akan melanjutkan materi dari kelompok 2, yaitu manusia sebagai makhluk berbudaya. Adapun subbab yang akan kami bahas yaitu etika dan estetika berbudaya, memanusiakan manusia dan problematika kebudayaan. Yuk simak video kami. Di sini saya akan menjelaskan etika dan estetika berbudaya. Etika berbudaya. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat, kebiasaan, atau akhlak yang baik. Secara etimologis, etika merupakan ajaran tentang baik buruk, sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika sama artinya dengan moral atau mores dalam bahasa Latin, yang berbicara tentang predikat nilai susila atau tidak susila, baik dan buruk. Bertens menyebutkan ada 3 jenis makna etika, yaitu yang pertama, etika dalam nilai-nilai atau norma untuk pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua, etika dalam kumpulan asas atau moral yang dalam arti lain yaitu kode etik. Dan yang ketiga, etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang baik dan buruk. Artinya dalam filsafat moral. Etika memiliki makna sebagai nilai dan norma etik, ataupun norma yang berkaitan dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah laku. Nilai-nilai etik diwujudkan dalam bentuk norma etik, norma moral, atau norma kesusilaan. Manusia sebagai individu berhubungan dengan norma etik karena menyangkut kehidupan pribadi. Norma etik didukung oleh nurani individu dan bukan manusia sebagai sosial ataupun sebagai anggota masyarakat yang terorganisir. Namun, etika dapat melengkapi ketidakseimbangan hidup pribadi dan mencegah kekhawatiran diri sendiri. Norma etik bersumber dari manusia itu sendiri dan ditunjukkan kepada sikap batin manusia. Norma etik ditunjukkan kepada manusia agar kebaikan akhlak pribadi dapat terbentuk. Perbuatan jahat seperti misalnya membunuh, mencuri, ataupun berzina dapat bertentangan dengan norma kepercayaan dan kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia. Perasaan malu, penyesalan, takut, dan rasa bersalah akan muncul dalam hati nurani seiring melakukan perbuatan yang melanggar norma. Etika sesungguhnya menyangkut apa yang kita lihat secara nyata seperti sopan santun, tetapi lebih bersifat batiniah yang didasari oleh nilai kemanusiaan yang tinggi dan berkonsekuensi pada kehidupan pribadi manusia. Etika bersifat objektif karena berlaku sama bagi setiap subjek yang memegang etika tersebut. Artinya, benar atau salah bagi seseorang belum tentu juga benar atau salah bagi orang lain. Manusia yang beretika akan dapat menghasilkan budaya yang memiliki nilai-nilai etik di dalamnya. Etika dalam berbudaya mengandung suatu keharusan agar manusia menciptakan budaya yang mengandung nilai-nilai etik yang secara sosial dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Budaya yang beretika adalah budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sedangkan budaya yang tidak beretika adalah kebudayaan yang merendahkan, bahkan menghancurkan martabat manusia. Selanjutnya ada estetika berbudaya. Estetika dapat diartikan sebagai teori keindahan. Keindahan ini dapat bermakna secara luas, sempit, dan estetik murni. Secara luas, keindahan mengandung ide kebaikan di mana segala sesuatu yang baik adalah indah. Dalam arti luas, keindahan meliputi watak yang indah, hukum yang indah, ilmu yang indah, dan kebajikan yang indah. Secara sempit, keindahan hanya terbatas pada ruang lingkup persepsi penglihatan seperti bentuk dan warna.
Dan secara estetik murni, keindahan dapat menyangkut pengalaman estetik seseorang berhubungan dengan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, dan perasaan. Budaya yang estetik ditandai dengan adanya unsur keindahan di dalamnya. Akan tetapi, sesuatu yang bernilai indah bagi seseorang belum tentu bernilai yang sama bagi orang lain. Ini berarti nilai estetik memiliki sifat yang subjektif, di mana individu yang satu tidak bisa memaksakan individu yang lainnya untuk mengakui keindahan suatu budaya sebagaimana pandangan kita. Nilai-nilai estetik lebih menitik beratkan kepada perasaan bukannya pernyataan. Manusia cenderung menyukai hal-hal yang memiliki keindahan. Hal ini mendorong manusia berusaha berestetika dalam berbudaya, namun kembali lagi kepada hakikat estetika bahwasanya budaya yang dianggap indah oleh diri sendiri belum tentu indah bagi individu lainnya. Oleh karena itu, berbudaya tidak semata-mata harus memenuhi nilai-nilai keindahan. Estetika berbudaya mengharuskan manusia untuk menghargai keindahan budaya yang dihasilkan oleh manusia yang lain. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi memanusiakan manusia. Nah, arti dari memanusiakan manusia itu sendiri yaitu merupakan upaya untuk membuat manusia itu menjadi lebih berbudaya. Nah, manusia itu merupakan makhluk yang paling unik jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kenapa? Karena manusia itu mempunyai potensi dan kemampuan yang dimiliki. Nah, potensi dan kemampuan itulah yang mengantarkan pada kesempurnaan dan kebahagiaan. Nah, di antara keunikan itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu atau beberapa tokoh filsafat, salah satunya itu Socrates yang mengemukakan bahwa pada diri manusia itu terpendam jawaban mengenai berbagai persoalan dunia. Nah, tapi seringkali nih manusia itu tidak menyadari bahwa dalam dirinya itu terpendam jawaban-jawaban bagi persoalan yang dipertanyakan. Nah, menurut Tilaar dan Rian Nugroho, hakikat manusia itu ada beberapa poin. Yang pertama, itu Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat mewujudkan kemanusiaannya yang berbeda dengan dunia binatang. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang memerlukan pendidikan. Nah, kemudian yang kedua itu manusia adalah animal educable, yang berarti itu bahwa manusia mempunyai potensi untuk dididik atau dikembangkan untuk menjadi mendidik. Kemudian yang ketiga itu manusia adalah makhluk sosial yang mengenal nilai-nilai dari etika. Di sini dapat kita simpulkan mengenai arti dari memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu pendidikan yang membantu mengembangkan, mengarahkan potensi manusia atau peserta didik yang bertujuan untuk menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik dan menjadi manusia yang benar-benar sempurna atau alias manusia seutuhnya, baik dari aspek kecerdasan, emosional, spiritual, sikap, dan lain-lain dengan adanya bantuan dari orang tua dan guru. Oke, selanjutnya di sini terkait sistem pendidikan yang memanusiakan manusia. Oke, ada 3 ciri utama nih suatu sistem. Nah, yang pertama, suatu sistem itu memiliki tujuan tertentu, pasti. Kemudian yang kedua, untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah sistem itu memiliki fungsi-fungsi tertentu. Kemudian yang ketiga, untuk menggerakkan fungsi itu, suatu sistem harus ditunjang oleh berbagai komponen. Nah, menurut Munif Khatib, itu sistem pendidikan harus proporsional dan manusiawi. Nah, secara teoritis, sistem pendidikan yang proporsional dan manusiawi tersebut itu harus terdapat pada alur pendidikan, mulai dari penerimaan siswa baru, pemetaan kelas, proses belajar mengajar, dan penilaian autentik. Pertama itu tadi penerimaan siswa baru. Nah, dengan pandangan kondisi siswa dan dalam kaitannya dengan hak siswa untuk dapat bersekolah dan menerima pendidikan. Kemudian yang kedua, terkait pemetaan kelas, itu disesuaikan dengan gaya belajar siswa untuk mempermudah penggunaan metode nih yang dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajarnya. Kemudian yang ketiga, itu proses belajar mengajar itu dapat berjalan efektif terletak pada strategi pembelajarannya yang berkaitan dengan relasi nih antara guru dengan siswa. Nah, dalam hal ini, Munif Khatib itu menerapkan strategi multiple intelligence.
Kemudian yang keempat itu proses pengambilan nilainya atau assessment terhadap aktivitas pembelajaran yang adil dan manusiawi. Pada bagian inilah nih, siswa mendapatkan hasil pembelajaran yang autentik dan terukur. Kemudian selanjutnya terkait peran pendidikan yang memanusiakan manusia. Oke, nah pada era globalisasi saat ini nih banyak lembaga-lembaga yang berorientasi pada persiapan masa depan dan bukan pada kemanusiaan manusia. Maka pendidikan itu dapat menjauhkan manusia dari kemanusiaannya. Nah, tak seorang pun nih dapat mengetahui dengan jelas dan pasti akan masa depan. Nah, ketidaktahuan ini yang menyeret manusia itu pada kekhawatiran terus-menerus tak berujung hingga mengakibatkan kehilangan arah, bahkan kehilangan kemanusiaannya. Nah, maka dari itu, peran pendidikan itu harus dikembalikan pada hakikatnya. Bukan untuk mempersiapkan masa depan aja, tapi untuk membuat manusia itu dapat hidup dan melakukan tugas kemanusiaannya, yaitu dengan menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan kesempurnaannya sebagai manusia. Yang pertama itu tadi tentang menemukan. Kenapa? Karena kesempurnaan itu adalah anugerah Sang Pencipta yang telah dimiliki tiap manusia, namun dapat terkubur dalam proses tumbuh kembangnya sebagai manusia. Kemudian yang kedua itu mengembangkan, karena manusia itu bertumbuh dan berkembang tidak mencapai perkembangan optimal dan proporsional apabila tak diusahakan. Kemudian yang ketiga itu terkait menunjukkan, karena manusia itu perlu eksis sebagai manusia di antara sesamanya, dan eksistensinya dalam bentuk manusia yang sempurna dapat mendorong manusia lain juga nih untuk menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan kemanusiaan. Yang selanjutnya ada problematika kebudayaan. Adalah sesuatu yang indah jika kebudayaan yang merupakan harta turun-menurun dari nenek moyang kita dapat pertahankan kelestariannya. Tapi seiring berjalannya waktu, kelestarian kebudayaan tersebut harus dijaga karena kebudayaan hanyalah identitas diri dan merupakan identitas bangsa. Bangsa yang memiliki identitas akan menjadi bangsa yang kuat dan menjadi bangsa yang tidak mudah untuk dijajah oleh bangsa lain. Problematika kebudayaan sangatlah berbahaya jika dibiarkan. Karena kebudayaan merupakan jati diri bangsa. Bila itu hilang, maka dengan mudahnya bangsa itu akan hancur dan dijajah oleh bangsa lain. Oleh karena itu, bagaimanapun caranya, kita harus mempertahankan identitas bangsa kita, yaitu kebudayaan. Mulailah dengan mencintai kebudayaan daerah kita. Bagaimana sih unsur-unsur kebudayaan tersebut? Yaitu keyakinan, mata pencarian, bahasa, pengetahuan, teknologi, sistem sosial, kekerabatan, penanggalan, dan tata pemukiman. Berkembangnya kebudayaan dikarenakan adanya kesadaran masyarakat, kondisi hubungan antara kebudayaan dengan yang lainnya. Aktivitas kebudayaan antara akulturasi, asimilasi, difusi, dan lain-lain. Kebudayaan itu memiliki jiwa, ibarat manusia hidup yang dinamis dan tidak statis. Selain kebudayaan hidup, kebudayaan pun dapat terkena kematian. Kematian kebudayaan terjadi karena manusia yang dulu hidup dalam sebuah kebudayaan meninggalkan, baik secara sadar ataupun tidak sadar, kebudayaan itu biasanya karena ketertarikan kepada kebudayaan lain. Manusia adalah jiwa kebudayaan. Ketika manusia meninggalkan kebudayaan yang telah melembaga, akan menjadi sebuah kematian bagi kebudayaan tersebut. Bagaimana sih keunggulan kebudayaan Indonesia? Yang pertama tuh ada kekayaan akan kekeragaman kebudayaan daerah Indonesia, sumber daya alam, wilayah strategis. Lalu bagaimana problematika yang ada di Indonesia? Yang pertama, adanya pandangan bahwa kebudayaan itu statis. Yang kedua, rendahnya minat sebagian masyarakat dalam menghayati kebudayaan daerah. Rendahnya apresiasi masyarakat dalam menghayati kebudayaan daerah. Ketertarikan sebagai masyarakat terhadap pengaruh kebudayaan barat atau asing. Pencitraan yang kuat tentang kebudayaan Indonesia. Lalu ada jenis-jenis problematika kebudayaan. Yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Dalam hal ini, kebudayaan tidak dapat bergerak atau berubah karena adanya pandangan hidup dan sistem kepercayaan.
yang sangat kental karena kuatnya kepercayaan sekelompok orang dengan kebudayaan yang mengakibatkan mereka tertutup pada dunia luar dan tidak mau menerima pemikiran dari luar, walaupun pemikiran tersebut lebih baik daripada pemikiran mereka. Sebagai contoh, orang Jawa tidak mau meninggalkan kampung halamannya atau beralih pola hidup sebagai petani. Yang kedua, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Perbedaan persepsi ini terjadi antara masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Contohnya, masyarakat yang tidak setuju dengan program KB yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya tujuannya untuk mengatasi kemiskinan dan kepadatan penduduk. Karena masyarakat beranggapan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Yang ketiga, hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikolog atau kejiwaan. Upaya untuk mentransmigrasi penduduk dari daerah terkena bencana alam seiring mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran penduduk bahwa tempat yang baru mereka akan lebih sengsara dibandingkan dengan hidup mereka yang lama. Yang keempat, masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, kurangnya komunikasi dengan masyarakat luar, cenderung memiliki ilmu pengetahuan yang terbatas. Mereka seolah tertutup untuk menerima program pembangunan. Yang kelima, sikap tradisionalisme dan berprasangka buruk terhadap hal baru. Sikap ini sangat mengagung-agungkan kebudayaan tradisional, sehingga mereka menganggap bahwa hal-hal baru akan merusak tatanan hidup mereka yang sudah mereka miliki secara turun-menurun. Yang keenam, sikap etnosentrisme. Sikap ini mengagungkan budaya suku bangsa sendiri dan menganggap budaya suku lain menganggap rendah. Contohnya, kebudayaan yang biasanya menghina ras, agama, atau antar golongan dan menimbulkan perpecahan antara dua suku bangsa tersebut. Yang ketujuh, perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan sering salah digunakan oleh manusia. Sebagai contoh, nuklir dan bom dibuat justru untuk menghancurkan manusia, bukan untuk melestarikan suatu generasi. Obat-obatan yang diciptakan untuk kesehatan tetapi dalam penggunaannya banyak disalahgunakan, justru mengganggu kesehatan manusia. Yang kedelapan, pewarisan kebudayaan. Dalam hal pewarisan kebudayaan tersebut muncul masalah, biasanya tuh dinamika masyarakat saat sekarang, penolakan generasi penerima terhadap warisan budaya tersebut, munculnya budaya baru tidak sesuai dengan budaya warisan. Dalam suatu kasus ditemukan generasi muda menolak budaya yang hendak diwariskan oleh pendahulunya. Budaya itu dianggap tidak sesuai kepentingan hidup generasi tersebut, bahkan dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya yang baru diterima sekarang ini. Yang kesembilan, perubahan kebudayaan terjadi bisa memunculkan masalah antara lain. Perubahan akan merugikan manusia. Perubahan itu bersifat regres atau kemunduran, bukan progres. Perubahan bisa berdampak buruk menjadi bencana jika dilakukan melalui revolusi, berlangsung cepat dan di luar kendali manusia. Yang ke-10, penyebaran kebudayaan bisa menimbulkan masalah. Masyarakat penerima akan kehilangan nilai-nilai budaya lokal sebagai akibat kuatnya budaya asing yang masuk. Contohnya globalisasi budaya yang bersumber dari kebudayaan barat. Pada era sekarang, masuknya nilai-nilai budaya global yang dapat memberi dampak negatif bagi perilaku sebagian masyarakat Indonesia, misalnya pola hidupnya konsumtif, hedonisme, terus pragmatis, individualisme. Nilai asli kebudayaan bangsa seperti rasa kebersamaan, kekeluargaan lambat laun bisa hilang dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada pengaruh budaya terhadap lingkungan. Budaya yang dikembangkan oleh manusia akan berpengaruh terhadap lingkungan, di mana tempat kebudayaan itu berkembang. Dengan menganalisis pengaruh budaya terhadap lingkungan, kita dapat mengetahui mengapa setiap daerah itu mempunyai kebudayaan yang berbeda, yang akan menghasilkan keragaman kebudayaan. Beberapa variabel yang berhubungan dengan masalah kebudayaan
dan lingkungan, diantaranya yang pertama physical environment, permasalahan kebudayaan yang berkaitan dengan lingkungan natural seperti temperatur, curah hujan, iklim wilayah, geografis, flora, fauna. Selanjutnya ada kultural sosial, yaitu permasalahan kebudayaan yang meliputi aspek kebudayaan beserta proses sosialisasi seperti norma, adat, istiadat, dan sebagainya. Yang ketiga ada environmental orientation dan representation. Yang ketiga ada permasalahan kebudayaan yang mengacu pada persepsi dan kepercayaan kognitif yang berbeda pada setiap masyarakat mengenai lingkungannya. Yang keempat, permasalahan kebudayaan meliputi bagaimana cara masyarakat menggunakan lingkungan dalam hubungan sosial. Yang kelima, ada permasalahan kebudayaan yang meliputi hasil tindakan manusia pada persepsi dan kepercayaan kognitif yang berbeda-beda pada setiap masyarakat dalam hubungan sosial. Kesimpulan yang kami ambil dari materi ini yaitu bahwa manusia dan budaya itu tidak dapat dipisahkan. Budaya merupakan perwujudan dari ide dan gagasan manusia, sedangkan kebudayaan itu adalah kristalisasi dari berbagai pemikiran manusia. Sehingga tingkat kebudayaan suatu bangsa akan berbanding lurus dengan tingkat pemikiran dan peradaban bangsa tersebut. Manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan yaitu manusia yang telah dilengkapi Tuhan dengan akal dan pikirannya yang menjadikan khalifah di muka bumi dan diberikan kemampuan. Manusia itu memiliki kemampuan daya antara lain akal, intelijensi, intuisi, perasaan, emosi, kemauan, fantasi, dan perilaku. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.